Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Mau. Saya dari ITBS di Kemambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer. Adalah struktur komputer. Struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Struktur dan fungsi komputer itu mewujudkan komputer sebagai sebuah pengolah data yang menghasilkan informasi, maka diperlukan suatu sistem komputer atau komputer sistem yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan firmware. Ketiga elemen tersebut tidak harus saling terhubung dan membentuk sebuah satuan. Pada gambar di samping ini adalah diagram struktur komputer. Ada input device, ada input dan output bus, ada output device, data bus, control bus, CPU, memori, dan ada address bus. Yang pertama adalah perintah masukan atau input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Selanjutnya yaitu perintah keluaran atau output device, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolah data. Keluaran tersebut seperti berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Oke, selanjutnya yaitu input-output pros. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Selanjutnya yaitu CPU atau Control Processing Unit. CPU memiliki dua fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logic Unit, sebagai pusat pengolah data, yaitu melaksanakan operasi-operasi perhitungan aritmatika seperti pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Serta opera logika, yaitu membandingkan suatu nilai bernilai 0 atau tidak. Sedangkan CPU atau Control Unit berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem. Komputer CPU untuk memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, membandingkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi dan arus data dari bus halaman atau address bus dan bus data atau data bus, serta mengendalikan dalam menafsirkan sinyal-sinyal kontrol pada bus kontrol atau kontrol bus dari sistem komputer. CPU sering dikenal juga dengan nama prosesor atau mikroprosesor. Selanjutnya adalah memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal atau memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang diolah untuk sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dihidupkan. Ini adalah databus. Databus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul yang ada di dalam sebuah sistem komputer. Karena pada saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan. Lebar dari bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, dan 64 jalur paralel, yaitu address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi, sumber, ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 paralel. Selanjutnya adalah control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses ke data bus dan address bus. Control bus terdiri dari 4-10 jalur paralel. Oke, segitu aja penjelasan saya tentang diagram struktur komputer. Semoga bisa dipahami, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.